الحمد لله الذي يسر لنا طرق الهدى وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabbuna Jalla wa Ala, Rabb pemilik alam semesta dan seisinya. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi ayatin fil Qur'anil Karim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Khatib mewasiatkan kepada diri pribadinya secara khusus dan kepada seluruh kaum muslimin dengan salah satu ayat Al-Quranul Karim, dan bertobatlah kalian semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan keberuntungan kelak di akhirat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia agar mereka mencintai kebaikan, menjunjung tinggi nilai moral dan akhlak yang mulia. Allah menciptakan manusia agar menjaga kehormatan dan kesucian fitrah manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mereka membenci kepada keburukan, meninggalkan moral yang buruk serta akhlak yang bejat, agar mereka manusia menjauhi pelanggaran-pelanggaran terhadap fitrah yang telah Allah gariskan untuk manusia. Namun ada sebagian komunitas yang menukar kebaikan dengan keburukan, mengganti kesucian dengan kekotoran, merubah kehormatan dengan kenistaan. Bahkan mereka melawan dan membalik fitrah yang Allah dengannya ciptakan manusia. Allah ciptakan Adam dan Hawa. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain,'Minhu zawjaini dzakar wal untha
dan dia Allah menciptakan darinya berpasangan laki-laki dan manusia. Wa qala Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa laysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Akan tetapi jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian manusia, sebagian komunitas yang tanpa malu menerjang apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian komunitas yang tanpa rasa takut melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani melawan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk seluruh manusia. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di antara keburukan yang paling buruk, kenistaan yang paling nista, kebejatan yang paling bejat adalah apa yang telah diperbuat oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Suka sesama jenis merupakan tindak kejahatan yang tidak pernah dikenal kecuali pada masa Nabi Lut alaihi salam. Sebelumnya tidak pernah terjadi bentuk kebobrokan semacam ini. Suka sesama jenis merupakan tindakan yang paling jahat yang telah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut pertama kali di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suka sesama jenis merupakan tindakan kebobrokan yang melanggar norma baik dan melanggar akhlakul karimah. Suka sesama jenis merupakan penyelewengan terhadap fitrah manusia yang suci. Suka sesama jenis merupakan tindakan pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa suka sesama jenis merupakan dosa besar yang akan mendatangkan siksa yang tidak pernah diturunkan kecuali kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud." Tatkala datang keputusan kami, Allah berfirman, tatkala datang keputusan kami, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut. Kami jadikan yang atas di bawah, yang bawah di atas, dan kami hujani mereka, negeri Lut, negeri kaum Lut, dengan batu-batu dari lemah yang terbakar. Begitu dahsyatnya, begitu ngerinya azab dan siksaan yang dilanda oleh kaum Lut, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut serta keluarganya agar segera pergi dari negerinya di malam hari, dan melarang Nabi Lut serta keluarganya untuk melihat ke belakang, melihat ke arah kaumnya. Allah berfirman, "Asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahad." Wahai Nabi Lut, segera pergi bawa keluargamu dari negeri tersebut, dan jangan ada satupun dari kalian yang menengok ke belakang melihat ke arah kaumnya.
Begitu dahsyatnya, begitu ngerinya azab dan siksa Allah terhadap mereka, orang-orang yang membenci akan kesucian, mereka yang membenci akan kehormatan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa menyukai sesama jenis akan mendatangkan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa suka sesama jenis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kejahatan yang betul-betul dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejahatan yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatannya kaum Nabi Lut alaihi salam. Suka sesama jenis. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan akal untuk berpikir, yang diberikan fitrah yang suci, sesungguhnya perbuatan kaum Nabi Lut mencintai, menyukai sesama jenis adalah amalan yang paling bejat, tindakan yang paling buruk, yang akan mendatangkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Mal'unun man 'amila 'amala qaumi Lut." Terlaknatlah seseorang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kaumnya Nabi Lut merupakan kejahatan yang keji, karena itu merupakan pelanggaran, penyelewengan terhadap fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Santri yang tidur, santri yang bersender, Nabi SAW bersabda dengan tegas, barang siapa yang engkau temukan melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, maka bunuhlah ia, pelaku dan objek pelakunya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kerasnya ancaman ini karena perbuatannya kaum Nabi Lut merupakan tindakan yang paling bobrok, tindakan yang paling jahat, keburukan yang paling buruk, dan Allah siksa para pelakunya dengan siksa dan azab yang belum pernah Allah siksa dengan hal yang serupa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wat tuqa. Ayuhal muslimun, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyelewengan terhadap fitrah manusia merupakan tindakan yang paling bejat, merupakan keburukan yang paling buruk. Lihat bagaimana potret
ulama salaf terdahulu yang betul-betul mengkhawatirkan, yang betul-betul khawatir terhadap jenis dosa besar ini. Al-Hasan bin Zakwan mengatakan, la tujalisu awladal aghniya fa inna lahum suwaran kaswaril adhara fahum ashaddu fitnatan minan nisa. Al-Hasan bin Zakwan berkata, janganlah kalian berduduk-duduk bareng dengan anak-anak muda yang wajahnya tampan dan elok, karena mereka layaknya seperti gadis-gadis yang memiliki wajah jelita. Sesungguhnya fitnah mereka lebih berbahaya ketimbang fitnah wanita. Kalau orang mencintai, laki-laki mencintai wanita, ini merupakan tindakan yang benar, bukanlah penyelewengan terhadap fitrah yang Allah gariskan untuk seluruh umat manusia. Akan tetapi laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyerupai perempuan, ini merupakan pelanggaran besar, penyelewengan terhadap fitrah yang Allah gariskan. Imam Malik rahimallahu ta'ala, tatkala ia duduk di majlis, datang seorang pemuda, datang seorang laki-laki yang menggandeng atau membawa anak kecil yang tampan rupawan, yang ganteng. Apa kata Imam Malik? Wahai pemuda, apa hubunganmu dengan anak kecil tersebut? Lantas pemuda tersebut menjawab, aku adalah pamannya, ia adalah anak dari saudariku. Apa kata Imam Malik? Apakah Imam Malik berdiam dan membolehkan pemuda tersebut untuk membawa anak yang tampan dan ganteng? Kata Imam Malik, la tajibihi ilaina maratan ukhra, jangan sekali-kali engkau membawa anak kecil tersebut yang ganteng ke majlisku ini sekali lagi. Jangan pernah membawanya lagi kemari. Wala tamshi bihi wala tamshi ma'ahu fi tariq, jangan sekali-kali engkau gandeng, engkau bawa di jalanan, karena orang akan berprasangka buruk terhadapmu dan anak kecil tersebut. Kenapa mereka seperti ini? Karena mereka mengkhawatirkan tindakan yang begitu merusak tatanan kehidupan, yang melawan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan hal itu akan terjadi terhadap umatnya. Ternyata banyak di kalangan kaum muslimin yang sadar atau tidak sadar terjerumus dalam penyakit yang begitu buruk sekali. Karena penyakit ini lebih buruk dari penyakit-penyakit yang ada. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang menyarankan bagaimana cara membunuh orang yang melakukan prakteknya kaum Nabi Lut, orang yang menyukai sesama orang yang menyukai sesama jenis, orang yang melakukan homoseksual. Sebagian ulama menyarankan proses eksekusi matinya adalah dengan dilemparkan dari gedung yang paling tinggi di negeri tersebut dengan cara kepala di bawah, kaki di atas. Ya Allah, agar tahu bahwasanya tindakan itu merupakan kebobrokan yang akan merusak tatanan hidup yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Ini merusak fitrah, ini melawan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang begitu rusak, penyakit yang begitu berbahaya. Kalau seorang muslim sekarang begitu takutnya terkena virus, begitu takutnya terkena penyakit, maka ia harus lebih takut terhadap virus yang sangat berbahaya ini. Suka sesama jenis, jika ia
ada dan merasakan virus-virus ini, segera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan dan mengangkat penyakit ini. Segera bertobat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ia mati dan ia akan terkena siksa dan azab sebagaimana disiksanya kaum Nabi Lut alaihi salam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang betul-betul pintar, yang betul-betul memikirkan akan dampak negatif dan baiknya, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi terhadap dirinya. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفدنا واحفظ بلادنا واحفظ معهدنا واحفظ أولادنا وبناتنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا والمسلمين والمسلمات من عمل قوم لوط. اللهم اغفرنا وبلادنا ومعهدنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وأولادنا وبناتنا من عمل قوم لوط. اللهم طهر قلوبنا وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم اغفرنا وذرياتنا وبلادنا وبلاد المسلمين وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا والمسلمات والمسلمات والمسلمين أجمعين من عمل قوم لوط. وطهر قلوبنا وزكيها يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.